Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, adik-adik jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang hari yang cerah ini, khotib mengajak diri khotib pribadi serta segenap jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran bulan Ramadan di dalam perjalanan hidup kita setiap tahun tersebut dan yang sudah kita tinggalkan bulan yang lalu, di bulan Syawal ini dapat mengantarkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang nantinya akan menjadi bekal dan akan menentukan diri kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal tersebut di dalam salah satu firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kelak yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya wabil khusus yang hadir pada kesempatan sholat Jumat ini termasuk hamba-hamba yang telah lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hasil dari ibadah dan amal soleh di bulan Ramadan yang lalu. Allahumma amin. Bapak-bapak hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi Covid,
tim kami pernah mendapatkan tugas untuk memberikan pelatihan di sebuah sekolah di Papua, di mana saat jam istirahat siang, panitia pelatihan mengajak tim kami untuk makan siang dan menikmati kuliner istimewa di Papua, yakni kepiting Papua. Saat menunggu pesanan disajikan tersebut, panitia pelatihan menyampaikan kepada tim kami, Ustadz, selain besarnya kepiting serta sedapnya daging kepiting Papua, ada lagi yang unik dari kepiting Papua. Begitu disampaikan pelatihan yang membuat tim kami semakin penasaran. Apa itu, Pak? Kemudian panitia pelatihan menyampaikan yang unik salah satu dari kepiting kami adalah bahwa kepiting-kepiting di restoran ini dicari dan diburu masih dengan cara yang tradisional, yakni dengan cara mengikatkan sebongkah batu di sebuah kawat yang agak panjang dan agak keras. Kemudian kawat batu itu dibawa ke rawa-rawa tempat banyak kepiting dan mulai disodok-sodokkanlah di lubang-lubang rawa yang ada kepiting tersebut. Nah, saat disodok-sodokkan tersebut, beberapa kepiting merasa terganggu dan pada akhirnya mencupit dengan cupitnya yang besar itu kuat-kuat, dan ketika batu dan kawat yang sudah dicupit ini terasa oleh para pemburu kepiting, ditariklah pelan-pelan keluar dari lubang persembunyian kepiting dan langsung dilemparkan masuk ke sebuah tempat yang sudah disiapkan air panas di situ, dan begitu kepiting itu masuk di air panas yang sudah disiapkan oleh pemburu kepiting itu, maka tamatlah riwayat sang kepiting tersebut. Bapak-bapak hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah pendek tentang kepiting besar Papua tadi? Bahwa kepiting besar ini justru mengalami kekalahan di saat dia marah besar. Demikian juga manusia pada umumnya. Justru di saat marah dan sedang terpancing emosilah sesungguhnya manusia sedang kalah dan di posisi yang sangat lemah-lemahnya. Kalah oleh siapa? Yakni kalah oleh syaitan. Karena ketika marah, sesungguhnya saat itu manusia sedang didatangi oleh syaitan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada seseorang sahabat yang awalnya ketika dimaki, ketika diolok-olok, sahabat tersebut diam saja dan Rasulullah SAW tetap duduk di sampingnya. Namun mungkin karena makin lama kalimatnya mungkin makin kasar dan makin menyakitkan, akhirnya sahabat ini bereaksi dan terlihat wajahnya dan mukanya memerah dan akan membalas. Melihat sikap yang berubah itu, kemudian Rasulullah SAW berdiri dan meninggalkan sahabat tersebut. Melihat Rasulullah SAW meninggalkannya, sahabat tersebut akhirnya membatalkan menghadapi sahabat tersebut, kemudian menyusul Rasulullah SAW dan beliau bertanya, "Wahai Rasul, kenapa gerangan engkau meninggalkan engkau, padahal tadi engkau tetap bersamaku?" Lalu Rasulullah menyampaikan, di saat engkau bersabar ketika mendengarkan cacian
dari seseorang tadi, sesungguhnya engkau sedang dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang mendoakan kebaikan kepadamu, namun begitu engkau tadi berubah marah wajah dan sikapmu, maka saat itulah syaitan datang kepadamu dan aku tidak senang duduk bersama dengan setan yang ada di dalam majelis tersebut. Artinya apa? Artinya dalam kondisi marah, sesungguhnya kita sedang dikerubungi dan didatangi oleh setan yang siap-siap akan mengalahkan dan mengendalikan diri kita. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang sebagian orang yang marah atau emosi memang merasa dirinya menjadi lebih kuat, merasa dirinya lebih gagah dan lebih mampu dibanding lawannya. Padahal kuat dalam konsep Islam justru malah tidak demikian menurut nasihat Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, laisas syadidu bisur'ati. Tidaklah yang dikatakan kuat itu adalah seseorang yang kuat di dalam berkelahi, bertarung, atau bertengkar. Karena kalau kuat dan gagah bertarung maupun bertengkar, maka badak lebih kuat, banteng lebih kuat, gajah lebih besar dari manusia. Lantas bagaimana? Innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang dinamakan kuat dalam Islam itu adalah ketika seseorang terpancing emosi kemudian dia bisa mengendalikan amarahnya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka adalah kabar baik bagi kita semuanya jika setelah Ramadan kemudian di antara kita dikaruniakan menjadi pribadi-pribadi yang lebih bisa bersabar di dalam mengendalikan emosinya dibanding sebelum Ramadan datang dan kita lalui 1 bulan yang lalu. Karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam sebuah pesan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134 yang kami bacakan di awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan hendaklah kalian semua bersegera kepada ampunan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas bumi dan langit yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang bertakwa yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra, yakni orang-orang yang di dalam dirinya punya semangat untuk senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyedekahkan sebagian dari dana dan hartanya, baik dalam keadaan ekonomi lapang maupun dalam keadaan ekonomi sempit. Dan ciri yang kedua dari orang-orang yang bertakwa dalam ayat tersebut adalah wal kadhiminal ghaidho, dan orang-orang yang mampu mengendalikan amarah di dalam dirinya. Dan ciri yang ketiga wal afina anin nas, dan orang-orang yang lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain yang telah diperbuat kepadanya. Jika setelah bulan Ramadan kemarin kemudian ada salah satu atau bahkan 3 ciri itu di dalam diri kita, maka ini merupakan kabar baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa telah ada dalam diri kita pribadi-pribadi ketakwaan yang semakin baik setelah bulan Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita berinteraksi dengan berbagai macam karakter orang, memang kadang-kadang kita tidak bisa menghindarkan diri dari situasi dan keadaan
yang kadang-kadang membuat kita terdorong untuk emosi atau marah menghadapi situasi yang menekan kepada diri kita tersebut. Namun yang paling penting adalah sebagai seorang muslim, kita mengetahui bagaimana panduan Rasulullah SAW mengantisipasi dan bagaimana sikap terbaik kita ketika kita berada di dalam situasi yang demikian tersebut. Jangan sampai situasi-situasi yang memancing emosi itu kemudian membuat setan mengendalikan diri kita dan merugikan orang lain dengan kita menyakiti mereka, sekaligus merugikan diri kita saat ini maupun yang akan datang. Oleh karena itu, kalau akhir-akhir ini kita sering mendengar berita, melihat video-video rekaman, ada banyak orang yang akhirnya terpancing emosinya yang tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga merugikan dirinya sendiri. Ada seorang pegawai BUMN di bulan Ramadan 2 tahun yang lalu pada akhirnya diberhentikan dari pekerjaannya karena beredar videonya secara viral yang dia meludahi pengendara mobil di belakangnya karena dia merasa tidak terima telah diklakson-klakson karena memang kendaraannya berhenti terlalu ke tengah sehingga membuat macet perjalanan yang ada di sekitar tersebut. Karena sikapnya tersebut dan beredar viral dan diketahui beliau adalah pegawai BUMN, akhirnya beliau diberhentikan dari pegawai BUMN tersebut. Karena sikap pengendalian diri yang rendah saat emosi, selain merugikan dan menyakiti orang lain, pada akhirnya merugikan dirinya sendiri, sehingga harus berhenti dari pekerjaannya, karena satu hal, hanya karena meludah, akhirnya membuat dia kehilangan profesi yang susah-susah dia proses lalui tersebut. Ada 2 perguruan yang baru saja bulan Syawal kemarin, perguruan silat, setelah kegiatan halal bihalal justru pulang tawuran karena terprovokasi, karena ucapan salah satu anggota perguruan, akhirnya terjadi tawuran, merusakkan beberapa kendaraan masyarakat maupun anggota dan perguruan silat tersebut. Artinya dari beberapa kesimpulan kejadian tersebut itu, emosi yang tidak terkendali, amarah yang tidak terkuasai, seolah-olah merugikan orang lain, tapi ujung-ujungnya sesungguhnya juga merugikan kita sendiri, karena saat itu kita sebenarnya sedang dikalahkan dan dipengaruhi oleh syaitan untuk kita melakukan apapun yang dibisikkan oleh syaitan tersebut, sehingga merendahkan diri kita, merendahkan martabat kita, dan akhirnya melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana jika kehidupan dan interaksi kita kadang-kadang membuat kita berada di dalam situasi yang membuat kita kadang-kadang mendorong kita untuk marah atau emosi? Maka setidaknya ada 3 tip dari nasihat Rasulullah SAW yang penting untuk kita hayati dan kita antisipasi ketika kita berada dalam situasi tersebut. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, inni a'lamu kalimatan law qala la dhahabal ghadab.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila terasa dalam diri kita mulai terpancing untuk emosi atau amarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kita untuk kita memohon lindungan dan kekuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada hakikatnya seperti cerita sahabat tadi, saat kita mulai terpancing emosi, sesungguhnya di sekitar kita saat itu hadir setan yang akan mempengaruhi kita, dan kita memohon lindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan setan yang terkutuk. Dengan ucapan itu masuk dalam telinga kita, masuk dalam otak dan hati kita, membuat terbangun kesadaran dalam hati dan diri kita bahwa saat itu kita sedang akan dipengaruhi oleh syaitan, dan mudah-mudahan kita menjadi lebih sadar dan akal kita menjadi lebih waras ketika kita akan terpancing oleh emosi. Langkah yang kedua, jika setelah diucapkan tersebut mungkin masih saja amarah dalam diri kita, maka nasihat Rasulullah SAW adalah merubah posisi, karena dengan mengganti posisi akan mengurangi energi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Apabila mungkin di antara salah satu kita saat emosi itu posisinya sedang berdiri, berhadapan-hadapan dengan anak buah, berhadapan-hadapan dengan antara pengendara mobil satu dengan yang lain, berhadapan-hadapan dengan kelompok satu dengan kelompok yang lain, maka nasihat Rasulullah SAW, fal yajlis, cari tempat untuk duduk. Dengan duduk pasti kesempatan untuk energi memukul, melakukan gerakan yang merugikan dan menyakiti orang lain pasti lebih turun posisinya dibanding dengan saat berdiri. Wa illa fal yastoji. Saat duduk pun mungkin masih emosi kita meledak-ledak, kalau memungkinkan fal yastoji, maka berbaring. Dengan berbaring bisa jadi emosi dan energinya akan lebih turun lagi dibanding dengan berdiri dan dengan duduk. Dan yang terakhir, jika mungkin masih ada sisa emosi atau marah dalam diri kita, kata Rasulullah SAW, idza ghadiba ahadukum falyatawaddo, maka ambillah air untuk berwudu, karena setan itu dari api, dan api niscaya musnah dan padam dengan air wudu. Mudah-mudahan dengan tips-tips itu dapat menenangkan kita dan tidak memancing kita untuk melakukan perbuatan yang merugikan dan menyakiti orang lain, dan pada ujungnya juga akan merugikan kita sendiri. Marilah kita akhiri dengan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribum mudibu da'wat. Wa ya qadhiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rizqan hasana warzuqna rizqan hasana warzuqna rizqan hasana wa amalan mutaqabbala. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahi akbar.